Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi. Break dulu. Saat ini saya masih menyelesaikan pekerjaan saya. Belum selesai dari kemarin itu. Kita sambil bercerita ya teman-teman. Masih melanjutkan tema kemarin. Bahkan dalam sela-sela saya melukis, saya sempat membuat beberapa catatan. Temanya masih sambil gliting ya. Temanya masih tentang imajinasi, fantasi, halusinasi, delusi, sama imajinasi, fantasi, halusinasi, delusi, sama ilusi. Itu dia. Ya, ini dia. Kata Mbah Einstein, imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan. Karena itu Bude Suti sudah merumput. Saya lanjutkan ya. Imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan, kata Mbah Einstein. Kenapa? Karena pengetahuan itu sifatnya terbatas, sedangkan imajinasi itu sendiri justru melingkupi semua dunia yang tanpa batas. Itulah kenapa lebih penting, karena imajinasi meliputi seluruh dunia yang akan bisa diketahui dan dimengerti. Ini tambahannya. Imajinasi itu meliputi seluruh dunia yang akan bisa dipahami, diketahui dan dimengerti. Karena sumber imajinasi adalah data dari si manusia itu. Inilah bedanya imajinasi sama fantasi. Jadi kalau kita berimajinasi dan naik level, istilah sederhananya, sehingga menghasilkan sesuatu yang abstrak, tidak realistis, mustahil sekali, ya nggak apa-apa, itu menjadi fantasi. Jadi adanya fantasi itu dari sampingan dari imajinasi. Bedanya apa imajinasi sama fantasi? Imajinasi itu bisa menjadi nyata. Kalau fantasi itu abstrak dan mustahil. Contoh, orang dulu berimajinasi tentang benda terbang karena dia punya data yang memungkinkan hal itu baik disadari maupun tidak disadari. Akhirnya ada benda terbang sekarang. Contoh fantasi, kita membayangkan atau berimajinasi bisa kembali ke masa lalu. Itu kalau sekarang kan masih disebut fantasi. Saya kira clear ya imajinasi dan fantasi, dan kenapa saya memulai ini dari imajinasi, karena memang jalan masuknya ke lewat itu. Bahkan Mbah Einstein pun sudah mengungkapkan hal itu dengan jelas. Gimana, Dek? Oh. Saya tinggal mengikuti teladannya.
Kita lanjutkan. Kenapa dari imajinasi? Karena dengan imajinasi akan mengantarkan ke sesuatu, agar nantinya bisa menjadi alat bantu untuk mengetahui. Bahkan membuatnya nyata. Tuh, lanjut ya. Sekarang kita ke halusinasi, ilusi, dan delusi. Sebelum ke situ, pasti teman-teman juga bertanya, kenapa mempelajari fenomena halusinasi dan lain-lain, delusi, ilusi? Karena dengan begitu kita bisa memahami kejadian psikologi kita berada di mana, di kondisi apa secara ilmiah ya. Itu yang menyebabkan kenapa kita mempelajari itu hari ini, sehingga setelah memahami kita bisa menyadari kondisi psikologi sesuai pengetahuan secara umum. Lalu apa manfaatnya? Wah, Bude sudah merumput 2 kali tuh, tandon. Lanjut. Lalu apa manfaatnya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini pertanyaan yang berurutan, auto nyeletuk di dalam model cerita seperti ini. Di sini saya tekankan ini sifatnya belajar bersama ya teman-teman. Seperti ketika kita bertemu dan berdiskusi langsung, bedanya interaksinya barangkali cuma lewat komentar. Kalau ingin ikut urun ngoyoworo, bagi banyak orang, bagi banyak teman-teman mungkin menganggap ini ngoyoworo, tapi bagi saya pribadi ini adalah belajar bersama. Agar untuk apa? Menghasilkan output. Jadi sewajibnya, seharusnya ini juga menghasilkan output yang bagaimana? Yang membangun, kalau tidak bisa lebih luas ya minimal untuk personal ya. Output itu definisinya apa? Karena dalam berdiskusi saya lebih memilih menyepakati istilah dulu agar ternyata menghindari persepsi yang berbeda. Output di sini adalah kata lain dari buah dalam tanda kutip. Itu definisi output yang saya maksud ketika nanti di cerita selanjutnya akan menyebut kata output. Output dari diskusi semacam ini atau yang tadi, atau yang setelah ini akan kita lanjutkan. Yang paling dekat misalnya ya bisa membuat mumet, bisa membuat bertanya. Kalau mumet tadi kan yang negatif, yang positif bisa membuat mengerti, bisa membuat menunggu opotiki lanjutannya dan lain-lain. Lalu mau diarahkan kemana tema ini? Sebenarnya arahnya lebih meluas, lebih ke mengungkapkan gagasan-gagasan, cerita-cerita itu. Kalau ditanyakan mau diarahkan kemana ya, halusinasi, ilusi, delusi itu kan fenomena psikologi yang kadang-kadang tidak kita sadari, dan itu adalah sifatnya ilmiah. Saya ambil kata ilmiahnya itu, berarti ketika ada kata ilmiah maka pastinya ada yang non ilmiah. Disinilah arahnya pembicaraan agar lebih luas dan seperti imajinasi tadi, tanpa batas.
cerita-cerita ini akan mengarah ke dua hal itu, ilmiah dan non ilmiah. Itu ya teman-teman. Itu sekarang kita ke 5 menit. Ini kan 10 menit. Saya lanjutkan ke tema ke topik hari ini, yaitu tentang halusinasi, ilusi, dan delusi. Kemarin sudah disinggung sedikit. Halusinasi adalah keadaan seseorang yang mengalami persepsi panca indera tanpa rangsang panca indera. Kok macet-macet tapi? Iki kan kenek karo iki to. Oh iya Iki iya wis. Mantu benerak kenek, Pak. Hah? Mantu benerak kenek karo aku Oh mati iya, terus. sebentar ya, saya pause ya teman-teman. Ya, kita lanjut tadi teman-teman. Halusinasi. Halusinasi adalah keadaan seseorang mengalami persepsi panca indera tanpa rangsang panca indera. Jadi tidak ada rangsangan yang datang ya, halusinasi itu ternyata. Sedangkan ilusi adalah keadaan seseorang mengalami persepsi panca indera disebabkan rangsang panca indera yang ditafsirkan salah. Lalu apa itu delusi? Keadaan seseorang yang meyakini sebuah pikiran yang salah karena bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Perbedaannya apa? Halusinasi, ilusi, dan delusi. Halusinasi disebabkan persepsi yang salah tanpa adanya objek nyata atau rangsang panca indera tadi. Kemudian ilusi adalah penafsiran yang salah dari input panca indera yang ditangkap tadi. Itulah bedanya. Sama-sama persepsi yang salah. Sama-sama apa? Ya, sama-sama persepsi yang salah. Tapi kalau halusinasi itu tidak ada rangsang panca indera, kalau ilusi itu ada. Jangan lupa teman-teman, saya tidak menerangkan, tapi saya juga sambil berpikir. Ini kita belajar bersama. Artinya, perbedaan halusinasi dan ilusi adalah halusinasi itu rangsangan dari luarnya tidak ada, kalau ilusi itu ada, tapi penafsirannya yang salah. Itu ya teman-teman. Lalu kalau delusi apa? Ini apa, definisi ini saya ambil dari Brian Lee ya, dan saya tulis karena besok pasti lupa, tapi ketika ditulis maka itu akan menjadi konsep yang bisa diulang-ulang di pikiran saya. Delusi adalah pemikiran yang salah. Bedanya sama halusinasi dan ilusi, kalau delusi adalah pemikiran yang salah dari kenyataan sebenarnya. Ya, ringkas. Halusinasi adalah persepsi salah tanpa ada rangsang panca indera. Ilusi penafsiran yang salah dari rangsangan panca indera. Delusi adalah pemikiran yang salah dari kenyataan yang sebenarnya. Itu dia teman-teman. Mari kita beri contohnya. Contoh halusinasi itu bisa berbicara dengan diri sendiri seolah-olah berhadapan. Contoh ilusi, merasa bisa berbicara dengan daun, dengan tumbuhan. Itu ilusi contohnya. Contoh delusi, bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Itu delusi. Jelas ya contoh-contohnya. Dari sini sudah bisa kita simpulkan keadaan-keadaan psikologi yang kita alami. Selanjutnya,
kita akan kombinasikan dengan proses apa? Proses yang lebih kompleks ya, misalnya seorang yang sedang mempelajari spiritual. Apakah mereka berhalusinasi, berilusi, delusi? Tentu saja itu tidak bisa disimpulkan secara secara singkat ya. Dan karena sudah 15 menit, kita akan sambung itu di konten selanjutnya. Sementara ini saya akan melanjutkan melukis teman-teman. Menarik ya. Dan segala yang saya ceritakan di sini sifatnya pandangan pribadi ya. Bisa juga saya malah mengklaim ini sebuah hiburan. Jadi jangan dijadikan patokan. Bagi teman-teman amannya begitu, tapi bagi saya ini adalah proses belajar saya yang nanti akan menjadi sebuah konsep yang bisa saya yakini sendiri secara personal. Itu teman-teman, kita bertemu di konten selanjutnya. Jangan lupa di klik tombol loncengnya kalau yang belum. Kalau mau ikut bercerita, berdiskusi, silahkan di kolom komentar. Kemarin juga ada salah satu pertanyaan juga, tapi tidak di kolom komentar, lewat WA tentang fantasi dan imajinasi. Dan sifatnya juga berdiskusi, bukan dia bertanya tapi dia mengkritisi atau menyatakan pendapat, dan saya juga berusaha mempertahankan itunya mempertahankan definisi itu. Dan paling rileks ya memang harus diselingi dengan guyon-guyon ya teman-teman, agar outputnya yang kita pentingkan itu, outputnya itu bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye bye.